Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rita Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bulujuan Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hilma Farida. Beliau guru kelas 3 di SDN Bulujuan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan amati perjalanan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya lakukan supervisi kelas Ibu. Adapun tujuan dari supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu untuk persiapan awal ya Bu, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri, sehingga Ibu melakukan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Seperti itu ya Bu. Adapun selanjutnya ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama yaitu dengan mendiskusikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya Bu, jadi tujuannya ada dua ya Bu. Kebetulan mungkin materinya PPKM ya Bu ya. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangannya? Nah, untuk area pengembangan sendiri yang ingin saya capai itu mencakup dua hal. Yang pertama itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk di ranah pengetahuannya, saya ingin peserta didik mampu melaksanakan dan memahami mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di ranah keterampilannya, saya ingin peserta didik mampu menceritakan pengalaman mengenai hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya, ada dua pengembangan ya, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Baik, yang ketiga itu bagaimana rancangan pembelajarannya? Oh, kalau untuk rancangan pembelajarannya mungkin menggunakan kurikulum 2013 dan sama RPP-nya juga. Dan untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran permainan atau simulasi, ada diskusi dan tanya jawab juga, dan penugasan serta ceramah. Ya, baik. Yang ketiga, bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Nah, mungkin untuk media pembelajaran sendiri yang saya gunakan itu terkait media gambar tentang persamaan dan perbedaan mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah. Itu medianya ya yang akan digunakan. Selanjutnya kiranya kapan waktu untuk proses pembelajarannya atau supervisi? Nah, mungkin untuk waktunya saya akan melakukan pembelajaran itu pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2020. Baik, pada hari Jumat ya tanggal 26 Januari saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan setelah melakukan observasi, nanti ada percakapan kembali ya Bu di pasca observasi. Insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktik. Mungkin itu, tapi sebelum diakhiri ada kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, mungkin untuk yang saya dapatkan dari percakapan observasi saat ini, mungkin untuk di pembelajaran saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan
inovasi apa yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih ya Bu. Demikian percakapan pra-observasi antara saya dengan Ibu Hilma. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini ketua muridnya? Ya, sok disiapkan dulu ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kita ice breaking dulu. Perhatikan Ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10, marilah bertepuk tangan. Bisa? Bisa? Oke, itu dia. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari
Satu, empat. Sekarang yang kebagian nomor satu sama nomor satu lagi duduknya ini gabung. Jadi nomor satu sama nomor satu sama gabung. Lanjut. Oke, nah kalian mendiskusikan tentang gambar ini ya. Nanti kalian ceritakan gambar ini gambar apa, terus termasuk hak ataupun kewajiban. Beri nama kelompoknya, jangan lupa. Ini kelompok berapa? Tulis. Di bawah gambarnya itu diceritakan tentang gambar apa, terus termasuk kewajiban atau hak. Stop. Itu gambar apa? Ceritakan. Terus termasuk hak atau kewajiban. Diskusinya sudah selesai belum? Sekarang perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan dan membacakan hasil diskusi kali ya. Oke, dari kelompok satu silakan depan. Ngapain? Oke, gambar kelompok satu tentang apa? Itu termasuk hak atau kewajiban? Termasuk hak siswa. Oke, bagus, tepuk tangan. Sekarang kelompok dua depan. Prestasi belajar meningkat termasuk hak siswa di sekolah. Benar ya? Sok duduk, tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok selanjutnya ke depan. Membersihkan ruangan kelas termasuk kewajiban siswa di sekolah. Oke, sok duduk, tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir. C. Kewajiban upacara bendera merah putih hari Senin dan berbaris di halaman sekolah termasuk kewajiban siswa di sekolah. Oke, bagus. Pelajaran hari ini ya, yang tadi kalian belajar tentang apa saja? Hak dan kewajiban sekolah. Hak apa yang disebut hak? Segala sesuatu yang ada di daftar siswa. Oke, kalau kewajiban apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rita Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Brujul, Kecamatan Kontek, Kabupaten Tasikmalaya. Saya masih ditemani dengan Ibu Hilma Farida. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN Brujul. Beliau juga yang saya observasi atau disupervisi akademik di kelasnya. Saya juga ditemani oleh Bapak Usman. Beliau adalah pengajar praktik CGP angkatan 9 di Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar Ibu juga baik ya. Ibu semangat banget. Hari ini kelihatannya cantik, cerah, ya, Pak. Luar biasa ya, Bu ya. Semangat ya, semangat. Ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hilma Farida terkait dengan jalannya observasi yang sudah kita lakukan di kelas di waktu sebelumnya. Mungkin pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Mungkin untuk perasaan saya karena
Mungkin awal-awal Ibu merasa canggung gitu ya Bu, karena di kelas biasanya Ibu ngajar sendiri gitu ya sama anak-anak, tidak ada yang melihat. Ini ada saya yang melihat Ibu dalam proses pembelajaran, jadi merasa canggung mungkin ya awal-awal, tapi saya lihat pada waktu itu ya Bu kesananya gitu Ibu biasa aja gitu Ibu. Terus yang kedua, apa area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya tentunya pasti saya membuat dulu perangkat pembelajaran yang akan dilakukan terkait dengan pihak pelajaran yang digunakan, terus KPD yang akan diisi oleh didik. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga dari keterampilan. Jadi yang Ibu lakukan di kelas itu ya area pengembangan itu berarti keterampilan dan pengetahuan ya Bu. Berarti itu nanti akan ada nilainya mungkin ya. Nah, mungkin untuk di area pengembangannya untuk pengetahuan itu siswa nantinya dapat memahami dan mengamati mengenai perbedaan hak dan kewajiban siswa di sekolah. Nah, untuk di area pengembangan keterampilannya nantinya saya ingin peserta didik itu bisa membedakan contoh gambar dan hak kewajiban siswa di sekolah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Jadi nilai dari keterampilan pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan pasti akan berbeda ya Bu ya, yang berdasarkan seperti itu rekan-rekan. Terus pertanyaan selanjutnya, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan, apakah berhasil? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun pastinya masih ada kekurangannya Bu. Mungkin di proses pembelajarannya yang kurang kondusif itu atau Itu menurut Ibu kenapa anak itu bisa kurang aktif atau kurang kondusif? mungkin Kak pasti kan keinginan anak itu berbeda-beda dan gaya belajar juga pasti kan berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi itu nantinya bisa dengan gaya belajar yang disesuaikan dengan minat. Ya maka kita menggunakan RPP berdiferensiasi dan KSE ya Bu. RPP yang sekarang itu kan berbeda ya dengan RPP yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau RPP berdiferensiasi kita memfasilitasi anak dalam pembelajaran mana yang mereka sukai gitu. Karena kan gaya belajar anak-anak beda-beda ya Bu ya, ada audio, ada visual, ada audio visual, ada juga kinestetik gitu. Jadi kita harus harus menyediakan gitu ya media mana yang mereka sukai agar mereka antusias gitu, aktif gitu ya, jadi kondusif lah dalam pembelajaran. Kemudian Bu, selanjutnya apa kendala yang dialami pada saat melakukan proses pembelajaran? Nah, untuk kendala atau hambatannya sebenarnya sebelum di awal itu tentunya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebutnya. Akhirnya siswa tersebut kan kurang aktif, kurang percaya diri dalam melakukan pembelajaran, khususnya kalau melaksanakan pembelajaran lewat atau Jadi anak itu ada yang masih diam gitu ya, kurang pede atau ya pengalaman kita ya waktu dulu di sedang belajar gitu ya, kadang kita juga kan ada yang